Lagi-lagi kita akan ngomongin MrBeast karena ini story-nya cukup besar. Ini berita udah keluar dari awal Agustus dan beritanya bukan tentang video-video MrBeast di YouTube atau tentang Chris Station. Kali ini beritanya tentang Beast Game, sebuah acara kompetisi game besar MrBeast yang digandrungi akan melampaui kesuksesan di game-game sebelumnya, yaitu seperti Squid Game versi MrBeast. Tapi ternyata dari kompetisi ini banyak sekali hal yang kurang menyenangkan terjadi pada pihak peserta. Apa aja itu? Ini berita gue dapetin dari beberapa sumber, tapi beberapa sumber itu juga pasti mengutip dari sumber utamanya, yaitu The New York Times. Yang menurut gue secara judul aja tuh udah mengerikan, yaitu Willing to Die for MrBeast and $5 million. Jadi lu rela untuk mokat demi MrBeast atau setidaknya 5 juta dolar. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Gue akan sarankan kalian untuk baca fullnya di The New York Times karena itu lebih detail dan itu memang kayak semacam ring 1 gitu, sumbernya dari A1 gitu. Jadi peserta-peserta dari Beast Game yang curhat ke para jurnalis di situ. Jadi ini bukan kayak kita lihat video-video YouTube terus kita analisa, enggak, ini pesertanya langsung yang ngomong. Terus kalau kalian bingung videonya yang mana sih? Belum keluar. Ini video belum muncul. Setidaknya gue sampai syuting ini ya di tanggal belasan Agustus, belum ada videonya ke-upload sama sekali sama MrBeast atau udah dirilis dimanapun. Tapi ya gamenya udah terjadi gitu. Tapi belum ada hasilnya. Tapi setidaknya sudah banyak laporan yang masuk ke The New York Times dan akhirnya jadi artikel di sana. Dan akhirnya juga banyak berita ngomongin tentang Beast Game. Oke, jadi Beast Game itu adalah game yang disinyalir bakal jauh lebih besar daripada Squid Game-nya MrBeast karena pesertanya itu adalah 2.000 orang. Jadi coba lu bayangin sekali lagi ya, 2.000 orang. Ini untuk perbandingan aja, Olimpiade sekarang yang lumayan cukup menghasilkan meme, itu menghadirkan 10 ribuan atlet dari 200-an negara. Kalau kita bagi rata, itu per negara kira-kira ngirimin 50 orang. Dan bayangin ini, Beast Game, MrBeast, itu di Amerika ngumpulin 2.000 orang untuk berkompetisi di sebuah stadion. Jadi lu bisa bayangin sepadat apa dan segede apa itu kumpulan 2.000 orang itu yang berada di dalam satu game Beast Game MrBeast ini. Dan mereka semua itu berkompetisi untuk memenangkan hadiah. Gua kurang tahu detail apakah ini total, apakah ini dibagi-bagi, ataukah emang udah exact segitu, tapi disebutkannya 5 juta US dollar yang kalau dirupiahkan kira-kira segini. Menurut kalian apakah kalian akan berhasil gitu berkompetisi melawan 2.000 orang lainnya untuk memenangkan 5 juta US dollar? Coba komen di bawah. Karena ternyata kalau kalian pikir-pikir, wah bisa nih gue, jago nih gue, itu memang mungkin aja. Tapi faktor lingkungan pada saat kompetisinya itu cukup kurang baik dari laporan The New York Times ini. Jadi bayangin itu syuting berhari-hari di stadion dan pesertanya itu ya nginep di stadion itu dan ngelakuin berbagai macam kegiatan di stadion itu. Mereka nggak pulang, mereka nggak komunikasi karena mereka ya seperti di video-video MrBeast lainnya gitu. Mereka fokus di tempat itu. Keanehan pertama, beberapa orang itu merasa dicurangi karena tadinya di mana-mana dibilang ya pesertanya akan ada 1.000 orang. Tapi kenyataannya 2.000 orang. Yang dimana mungkin kalian kayak, ya lah cuma nambah 1.000 dan lain-lain. Iya, buat kalian yang nontonin juga kayak cuma nambah 1.000, tapi buat orang yang ikut kompetisi, ini berarti nambahin probabilitas untuk semakin sulit menang dong. Yang tadinya 1:1.000 sekarang 1:2.000. It's huge. Ya ibarat kata kalau lagi berantem lawan orang tadinya lawan 1.000 sekarang nambah 2.000 orang, ya makin make sure untuk lo kalah nggak sih? Nah seperti yang tadi gue udah singgung gitu, yang paling nyebelin dari kontes ini bukan cuman perbandingan tadinya jadi 1.000 terus tahu-tahu 2.000, tapi keadaan pada saat peserta dan para kontestan ini ngumpul gitu dan berusaha untuk berkompetisi. Ini bayangin 2.000 orang, bukan 10, bukan 100 nih, 2.000 orang. Itu banyak sekali hal-hal yang menurut gue kurang banget dan emang ini nggak bisa dimaklumin. Yang pertama adalah urusan makanan. Banyak banget dari mereka itu komplain masalah makanan pada saat mereka ngumpul untuk ya syuting video MrBeast. Katanya ada yang dapat cuman oatmeal dingin dan itu kecil banget, terus dapat telur rebus dan beberapa sayuran. Dan itu pun juga pembagian makanannya kayak nggak jelas gitu. Kadang dibagiin, kadang 2 kali sehari, tapi dijanjinya 3 kali sehari. Jadi bukan hanya kualitas makanannya yang kurang oke, tapi pembagiannya juga kurang oke. Dan bayangin ini 2.000 orang ngumpul, masa 2.000-2.000-nya itu nggak ada masalah sama alergi makanan? Dan ternyata bener ada yang masalah sama alergi makanan, dan beberapa dari antara mereka itu tidak mendapatkan alternatif atau pengganti dari makanan yang jelas-jelas mereka alergi. Ya buat kalian yang belum tahu, di dunia ini ada loh orang yang beneran alergi gitu. Beda ya sama nggak suka pedas gitu, nggak bisa makan pedas, itu bukan alergi, itu beda lagi. Tapi ini orang yang benar-benar kalau dia paksakan makan itu akan berdampak buruk sama kondisi tubuhnya. Jadi ya jangan sampai dia makan itu, harus ada penggantinya. Dan dari 2.000 orang itu pasti ada beberapa orang yang harus hidup dengan obat. Ya buat kalian yang nggak tahu, ada orang punya medical condition tertentu gitu ya, yang emang perlu disupport hidupnya dengan mengkonsumsi obat daily rutin gitu. Di Indonesia apa yang paling kelihatan ya, mungkin banyak orang ya, bukan vitamin ya kalau kalian bilang ini wah takaran vitamin harian, enggak kayak insulin suntik, tau kan lo,
buat kontrol gula darah gitu, yang dimana kalau dia nggak ambil itu bahaya gitu, gula darahnya bisa naik dan berbahaya banget buat tubuhnya, dimana dia mesti banget tuh mendapatkan insulin dan kondisi-kondisi medikal lainnya ya. Intinya adalah orang yang butuh banget obat gitu, nggak kayak orang biasa. Dan ternyata hal itu juga tidak terurus dengan baik oleh timnya Mr. Beast Games ini. Ada juga yang cerita katanya mereka udah dapat obat, tapi pas dapat obat itu mereka nggak dikasih makan. Kayaknya ini juga pengetahuan umum ya, banyak banget obat atau rata-rata hampir semua obat itu sebelum dikonsumsi mesti ada makan dulu. Perut mesti keisi, lambung jangan kosong. Nggak dikasih makan gitu. Terus pas dia protes-protes gitu, akhirnya dikasih cuman setengah pisang. Ini beneran ditulisnya kayak gitu, cuma dikasih setengah pisang. Lalu malam hari pun tiba, mereka juga tidur di stadion itu. Dan ya stadion itu kan gede ya, dan lampunya nggak mati semua gitu. Lo tau lah lampu stadion kalau malam terangnya kayak apa kan. Dan beberapa orang, contohnya kayak gua, kalau dalam keadaan terang itu tidur tuh susah banget ya. Tapi banyak sih teman-teman gue yang kalau ada lampu baru bisa tidur, malah kalau gelap malah nggak bisa tidur. Ya intinya 2000 orang itu kan unik ya, ada yang tidur pakai lampu, ada yang tidur nggak pakai lampu. Intinya kualitas tidur mereka jadi berkurang atau bahkan sampai nggak bisa tidur karena ya pada malam hari lampu stadionnya terang banget, pada saat siang hari cahaya juga terang banget dan mereka mesti melakukan kompetisi dan syuting. Jadi kualitas tidur mereka juga jadi serba kurang pada saat kompetisi Mr. Beast ini. Nah terus kan mereka nginep ya, dan mereka kan nggak punya akses ke lemari masing-masing ya, jadi harus disediakan tuh baju ganti dan lain-lain, dan itu pun ternyata juga disediakannya dengan kurang proper, kurang baik, ngaco banget. Dan hal yang menurut gua nggak kalah parah itu adalah keadaan-keadaan di mana para perempuan itu lagi ada yang mens kan, dari 2000 orang itu ya masa nggak ada yang mens, yang dimana kita tahu mens kadang-kadang juga bisa kemana-mana, jadi mesti ganti celana dalam, dan itu pun juga kurang diorganisir dengan baik. Dan statement oknum mungkin ya, para penjaga gitu-gitu bilang kayak, oh lu nggak perlu celana dalam buru-buru gitu, soalnya itu bukan keadaan emergency gitu. What? Panitia macam apa ini? Dan selama kompetisi ini berlangsung, ada yang sakit, ada yang muntah-muntah, ada yang sampai mesti dilarikan ke rumah sakit, ada yang pingsan, bahkan sampai ada yang bengkak-bengkak ya badannya, dan dia tereliminasi dan katanya bakal dapat $1000. Tapi sampai artikel itu dibuat, $1000 belum nyampe-nyampe juga tuh ke rekening dia. Nah ini lagi nih problem nih, pembayaran nih. Jadi kekacauan Mr. Beast Games ini tuh cukup cukup luar biasa gitu. Bahkan sampai diliput media-media berita kayak gitu. Yang menurut gue jelas ya, ini jelas banget gitu. Kelihatan banget ini problemnya ada di pengorganisasiannya. Maksudnya ya memanage panitia-panitianya, teman-teman yang ngatur event, teman-teman yang ngejagain event, seksi konsumsi, seksi keamanan, seksi kesehatan dan lain-lainnya itu bener-bener keteteran. Bisa jadi kurang orang, bisa jadi kebanyakan orang, bisa jadi tidak ada keorganisasian yang baik gitu untuk memanage orang-orang ini, yang intinya semuanya jadi berakibat buruk ke para peserta. Dan itu nggak bisa dimaklumi sih. Ya karena ini bukan sesuatu yang kayak, wah sekacau ini ya bro, lu manage 2000 orang peserta ya, manage 2000 orang peserta itu nggak bisa dengan kayaknya 100 panitia cukup, kayaknya 1000 panitia cukup. Nggak tahu men, ini kayaknya lebih dari sekedar itu, dan bukan cuman jumlah unitnya tapi jumlah leadernya, jumlah kualitas orang-orang yang nge-manage-nya, jumlah seberapa bisa per panitia itu ngejaga berapa orang dan lain-lain. It's not an easy task. Dan gue rasa pun ketika gue disuruh nih, no manage nih Beast Game, ngurus 500 orang aja, gue masih kayak 500 orang gimana? SDM-nya cukup nggak nih untuk ngejaga 500 orang? Jadi ini lebih kepada nafsu untuk membuatnya tidak dibarengi dengan kemampuan untuk mampu membuatnya dengan aman, dan akibatnya pesertanya jadi nggak aman. Dan setelah dikonfrontasi sama banyak media, akhirnya spokesperson ya atau perwakilan dari Mr. Beast bilang kalau iya ada banyak kekurangan di sini, dan itu disebabkan karena situasi cuaca yang ekstrim dan adanya miskomunikasi, dan mereka juga condong untuk menyalahkan CrowdStrike, sebuah service internet yang sempat kemarin down atau salah. Gimana sih, gue bingung ngejelasin, mungkin teman-teman IT bisa ngejelasin gitu, yang bikin beberapa server di Amerika bahkan dunia itu sempat ngaco gitu, bahkan bandara juga jadi ngaco gitu. Tapi kalau menurut kalian, apakah memang ini karena CrowdStrike atau memang karena kurang propernya atau emang belum siapnya tim Mr. Beast dan Mr. Beast itu sendiri untuk memanage peserta sebanyak ini dan game sebesar ini? Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan gue menunggu koreksi teman-teman kalau misalnya ada tambahan atau ada yang mau kalian lengkapin gitu, kayak enggak bang, CrowdStrike tuh nggak gitu. Silakan banget kalian kritisi gue di kolom komentar di bawah, koreksi gue di kolom komentar di bawah, tambahin informasinya di kolom komentar di bawah. Baca juga artikel-artikel lain gitu yang pengen ngebahas Mr. Beast dari Beast Games ini. Mungkin ada tambahan dari kalian yang gue belum sempat bilangin juga, silakan komen di bawah. Dan gue mau ngingetin ke kalian kalau ini bukan news channel, gue nggak bisa update cepat, gue nggak bisa secepat itu untuk nge-cover story-story di internet sana. Dan memang betul itu argumen yang masuk akal. Kalau misalnya nanti kalian mau balas dengan, ya kalau mau jadi channel yang lebih bagus, komentarnya harus cepet dong, harus bisa tangkap trennya dong dan lain-lain dong. Iya, gue setuju banget. Tapi sayangnya, ya
Gue belum bisa di tahap itu, gue belum bisa secepat itu. Kalian bisa langsung baca artikel-artikelnya gitu kalau mau cepat, atau tonton komentar di channel yang lain, atau bahkan berita-berita yang udah ngomongin masalah MrBeast. Jangan bersumber atau berfokus hanya ke gua. Tapi thank you sekali lagi semuanya yang udah nontonin, yang udah ngertiin gue, yang udah tetap nungguin video-video dari gue. Tentu saja juga buat mereka yang suka mengkoreksi gue dan ngasih data-data atau info-info tambahan di kolom komentar. Keren, mantap, please do it again. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.